Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Fandi Hamdana dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2021 dengan NIM 12421016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS pada mata kuliah manajemen proyek. Judulnya yakni tentang pembangunan rumah. Selanjutnya ada tujuan proyek. Pembangunan rumah adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan atau membangun struktur fisik yang digunakan sebagai tempat tinggal. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian, dan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan rumah yang sesuai dan kebutuhan harapan pemilik. Selanjutnya yakni ada ruang lingkup proyek. Yang pertama ada perencanaan dan desain, yang kedua ada manajemen proyek, yang ketiga ada konstruksi pembangunan, yang keempat ada interior dan eksterior, dan yang terakhir ada keuangan dan anggaran. Selanjutnya, ruang lingkup proyek sangat membantu semua pihak yang terlibat mengenai apa yang diharapkan dari proyek pembangunan rumah. Hal ini membantu dalam mengelola ekspektasi, mengidentifikasi risiko, dan memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada batasan jadwal. Perencanaan jadwal pembangunan rumah adalah langkah yang penting dalam memastikan proyek berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah pembangunan rumah di Desa Kemangi. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Ada rangkaian kegiatan. Yang pertama yakni perencanaan, persiapan lokasi pembangunan, dan lain sebagainya. Dan ditentukan pada bulan ke pertama itu ada perencanaan, bulan kedua juga perencanaan, bulan ketiga ada persiapan lokasi, bulan keempat ada pembangunan fondasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni ada pengestimasian biaya. Yang pertama pembangunan struktur dengan total 570 juta. Yang kedua instalasi sistem dengan total 300 juta. Yang ketiga penyelesaian interior dengan total 250 juta. Yang keempat penyelesaian eksterior dengan total 250 juta. Yang kelima biaya umum dan admin dengan total 45 juta. Dan yang terakhir yakni biaya tambahan dan cadangan dengan total 217.500 juta. Selanjutnya ada bagian yang beresiko tinggi dalam pembangunan proyek. Yang pertama cuaca dan musim, yang kedua anggaran dan keuangan, yang ketiga fondasi dengan mencari kualitas tanah yang bagus, yang keempat kualitas konstruksi, yang kelima manajemen proyek, dan yang terakhir yakni K3 pada suatu proyek. Selanjutnya ada rencana SDM dan pemakaian sumber daya lain, bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan hasil proyek. Dalam melaksanakan hasil dapat dilakukan dengan crashing, tetapi dengan adanya trade-off antara waktu dan biaya, percepatan yang dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah aktivitas sebanyak 6 hari, yaitu pada aktivitas proyek normal dilakukan selama 38 hari menjadi 32 hari. Perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah pekerja, yaitu seorang desainer dan seorang programmer, sehingga total biaya crashing meningkat akibat adanya penambahan biaya langsung trade-off ini, yang dapat disampaikan pada klien, di mana klien yang dapat menentukan untuk memilih pengerjaan proyek yang lebih cepat dengan biaya yang lebih tinggi, atau proyek yang lebih lama dengan biaya yang lebih rendah. Berikut ada presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen proyek